Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah mendapatkan informasi yang layak anak. Pusat Informasi Sahabat Anak atau PISA merupakan wadah informasi layak anak dan merupakan salah satu indikator kabupaten atau kota layak anak. PISA merupakan pusat informasi yang fokus pada penyediaan informasi terintegrasi, jadi tidak hanya sebagai tempat untuk mencari informasi, tetapi juga sebagai tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi, dengan pendekatan pelayanan ramah anak. Maka dari itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Haji Hubriansyah, dan PLT Kepala Dinas PPK BP PPA Hanti Wahyuningsih, beserta jajaran ikuti pembahasan hasil asesmen mandiri standarisasi PISA, yaitu PISA Sehati dan PISA Palidangan Sehati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada Kamis, 21 Oktober 2021. Baik, terima kasih. Perpustakaan ini memberikan akses kepada masyarakat. Ini ada Sehati, kemudian ada Palidangan Sehati. Ini ada dua tempat. Tempat yang pertama, kalau Palidangan Sehati itu tempatnya memang adanya di Palidangan. Palidangan yang saat ini dibuat oleh pemerintah daerah itu adalah untuk tempat bermain anak yang terbuka. Jadi beliau memfasilitasi kita, memerintahkan kita untuk melengkapi bahwa anak-anak tidak semuanya bermain, tapi juga bisa membaca. Jadi sehingga mereka diberikan tempat ruang untuk membaca, kami siapkan melalui mobil taman bacaan. Jadi mereka bisa membaca dan memilih buku, membaca di tempat, dan bahkan bisa meminjam. Nah, inilah kesempatan mereka, dan juga bagi orang tua yang berkeinginan untuk menambah pengetahuan, juga telah kami siapkan buku-buku bersifat inklusi sosial. Jadi berupa buku terapan, sehingga mereka, orang-orang tuanya yang sambil menunggu anaknya, sambil juga bisa membaca, sehingga bisa menambah pengetahuannya, mungkin membuat kue atau memasak lainnya dan sebagainya. Jadi itu memberikan kesempatan bagi mereka semua. Sedangkan ada pelayanan sehati kita di kantor kita ini adalah memberikan pemustaka semua seluruh masyarakat. Jadi bisa ke perpustakaan. Memang saat pandemi ini kita agak terbatas karena kita batasi agar jangan sampai terjadi klaster perpustakaan. Kami telah berupaya sebaik mungkin untuk bisa mengantisipasi COVID-19, yaitu buku-buku yang mereka pegang, buku-buku yang mereka baca, itu kami sterilisasi. Sehingga mudah-mudahan dengan pemaksimalan ini, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada yang terpapar COVID orang dari perpustakaan. Alhamdulillah. Jadi sehingga layanan di perpustakaan ini tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk anak-anak. Kami mengundang untuk anak-anak ke sini berangka untuk sosialisasi apa sih? Mereka kan bertanya-tanya, perpustakaan itu apa? Jadi sehingga di sana kami siapkan buku-buku fiksi, buku mainan, ada mainan manual, sehingga mereka bisa bermain, bisa membaca. Bagi yang sudah mulai mengerti, mereka bisa membaca. Bagi yang masih belum mengerti, mungkin mereka bermain. Ada main manual, ada mainan yang sifatnya sudah edukasi yang bisa lebih tinggi. Nah, ini harapan kami untuk mempercepat kehidupan bangsa, dan juga kami terkait dengan RPJMD pemerintah. Pemerintahan ini Pak Bupati, sehingga tahun 2023 itu bisa mencapai hasil yang sesuai yang diharapkan pemerintah daerah. Demikian mungkin. Dari hasil penilaian pada hari ini, bagaimana tanggapan pusat menanggapi PISA Palidangan saat ini, Pak? Alhamdulillah, evaluasi dari kementerian, dari pemerintah pusat terhadap PISA layanan yang kami berikan kepada masyarakat atau kepada anak-anak, ini ternyata boleh dikatakan maksimal, sesuai dengan kemampuan yang ada. Walaupun kami tidak terlepas dari anggaran
Tapi anggaran tidak menjadi acuan bagi kami, tapi bagaimana memaksimalkan anggaran itu bisa memberikan yang terbaik dan terbanyak bagi anak-anak, sehingga mereka bisa lebih mengenal perpustakaan, bisa belajar di perpustakaan. Ini harapan kita, dan mereka bisa menjadi anak yang cerdas ke depan. Kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, itu mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemenuhannya hak dan juga perlindungan kepada anak. Dan kemudian pemerintah daerah dimintakan untuk bisa mewujudkan kabupaten atau kota layak anak. Salah satu klaster yaitu adalah hak sipil dan kebebasan, dengan indikatornya adalah penyediaan informasi yang layak untuk anak. Alhamdulillah di kabupaten kita dengan SK Bapak Bupati ini untuk menyediakan informasi yang layak anak, yang ramah anak. Ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah membuat wadahnya, yaitu Pusat Informasi Sahabat Anak. Dan Pusat Informasi Sahabat Anak untuk tahun 2020 ini harus terstandarisasi. Jadi beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan BIMTEK, bimbingan teknis untuk kita bagaimana bisa melakukan asesmen terhadap pelaksanaan dari Pusat Informasi Sahabat Anak yang ada di kabupaten-kabupaten. Dan juga kita bersyukur untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, mereka dulunya membentuk PISA Sehati, kemudian menginisiasi lagi pembentukan PISA Palidangan Sehati. Dan HSS ini merupakan wakil dari Kalimantan dalam hal ini untuk asesmen, dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hubriansyah beserta jajaran yang dengan penuh semangat untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi kepada anak-anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau tadi melihat dari tanggapan dari asesor, kami sangat bahagia sekali, kami sangat berbangga karena yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas ini diapresiasi oleh tim dari pusat. Mudah-mudahan hasilnya akan sesuai dengan harapan terbaik dan memberikan hal yang terbaik untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.